daerah di mana rasa sejuk akan menyambut kita begitu kita sampai di kota Intan yang berada kurang lebih 700 meter dari permukaan laut. Garut sendiri nggak hanya terkenal dengan produsen kulitnya yang sudah diketahui oleh banyak orang loh. Di kabupaten yang sudah berdiri dari tahun 1813 ini, banyak juga kuliner enak yang sudah melegenda. Mulai dari bakso-baksoan, liwet enak, es goyobot, jajanan aci, kupat tahu, bahkan sampai bagelan super yummy pun ada di sini. Menemukan makanan dan minuman itu pun gak susah, mengingat lokasinya yang saling berdekatan dan gampang sekali didatangi. Tempatnya ada di jalan-jalan yang mudah diakses kendaraan ataupun jalan kaki. Tidak membuang waktu lagi, aku dan tim Kluiran langsung menuju ke beberapa lokasi tujuan kuliner edisi Garut yang sudah legend tersebut. Mulai dari yang eksis baru-baru, sampai ada yang sudah berdiri dari tahun 1885 loh. Kira-kira apa aja ya menu makanan dan minuman yang akan kita cicipi nanti? Karena saat tiba di Garut sudah masuk jam makan siang, langsung aja deh kita meluncur ke tempat kuliner pertama kita. Yang pertama adalah Soto Ahri. Soto Ahri ini berada di sebuah gang kecil bernama Gang Harjo yang ada di Jalan Mandalagiri, Garut Kota. Berjarak 210 meter dari stasiun membuat tempat kuliner legendaris ini mudah untuk diakses dengan berjalan kaki saja loh. Untuk kalian yang membawa mobil, akan sedikit kesulitan untuk mencari parkir mengingat daerah tersebut bersatu dengan Pasar Baru Garut. Soto Ahri ini sudah membuka usahanya dari tahun 1943 silam. Kini usaha kuliner tersebut diteruskan oleh anak dari Haji Ahri, yakni Pak Endang. Tempatnya yang kecil karena berada di gang tidak menyurutkan niat para pecinta kuliner dari seluruh kota untuk mencicipi rasa gurih dari soto kuah daging kental yang enak banget. Bisa dibilang sederhana sekali. Hanya ada 2 meja besar panjang yang bisa menampung belasan orang dewasa. Meski demikian, menu yang ditawarkan kaya sekali. Kalian bisa memilih isian sotonya, ada yang urat dan campur daging. Disajikan panas-panas oleh kuah yang dihangatkan oleh tungku, lantas diberi kacang kedelai juga kerupuk kulit. Maknyus deh. Halo semuanya, balik lagi di Kluiran Channel. Enak banget nih karena di depan saya udah ada makanan enak yang juga menandai kuliner pertama kita di kota Garut. Ini di depan aku sekarang ada satu soto yang udah terkenal banget dari tahun 1940-an ya. Dan dia resepnya udah turun-menurun banget. Cabangnya ada di mana-mana, tapi kita ambil yang paling deket sama stasiun. Jadi pas banget nyampe pas makan siang, jadi kita langsung ke sini. Penasaran gak sih rasanya kayak apa? Diwakilin dulu sama aku ya makannya. Ini ada yang isinya daging, tapi aku pilih yang isinya urat. Kita coba tanpa daging, tanpa nasi. Agak-agak mirip sama soto Betawi. Kalau kalian suka soto Betawi, kalian pasti suka ini. Kerupuk kulit itu paling khas banget dari Garut guys, jadi jangan pernah melewatkan makan tanpa kerupuk kulitnya. Ada bubuk cabe. Oh, ini sambalnya. Sambalnya ala-ala sambal bakso gitu. Dah, pokoknya kalian kesini aja. Ini enak banget. Nilainya aku kasih nilai 9. Bakso M Imu. Gak jauh dari tempat makan Soto Ahri, ada tempat kuliner lain, yakni bakso yang cukup terkenal di Garut. Adalah bakso M Imu. M Imu sendiri merupakan singkatan dari Mang Imu yang merupakan pemilik dari tempat kuliner satu ini yang sudah berdiri dari tahun 1970-an. Saat ini sudah ada 4 cabang yang ada di Garut. Di Baratayuda, Ciledug, Ciatel, dan pusatnya di Jalan Pepandayan. Bakso Imu sendiri menyediakan beberapa jenis menu seperti yamin komplit, mie bakso, dan bihun dengan tambahan bakso urat, bakso polos, pangsit rebus, kecambah, dan sayuran lain yang menambah rasa bakso ini jadi semakin yahut. Kuahnya pun terasa rich, kaldunya lumayan kencang. Sehingga bakso Imu wajib jadi tujuan kuliner kalian kalau mampir ke Garut ya. Lanjut kulineran di kota Garut. Kali ini kita mau makan bakso nih. Kalau ke tanah Sunda nggak boleh banget sampai kelewatan makan bakso. Dan salah satu
kedai bakso paling populer di Kota Garut adalah bakso Haji Imu yang sekarang itu ada 4 cabang. Bakso ini tuh udah berdiri, kan baksonya yang berdiri, kedainya itu sudah berdiri dari tahun 70-an dan itu tuh turun-temurun. Selama 2 generasi rasanya, katanya sih selama 2 generasi itu rasanya tetap sama. Menarik, penasaran, kita coba ya. Ini aku pesen yang paket komplit, harganya sekitar 31.000. Di dalamnya udah ada siomay, ada bakso urat, ini favorit aku banget, dan bakso tetelan. Terus aku juga pakai tambahan toge sama sayur, karena aku suka banget sama sayuran. Ini aku pakein sambal dikit deh biar seger ya. Oh, biar rasanya terasa otentik, kita coba yang tanpa sambal. Kerasa kuah kaldunya, tipe-tipe bakso yang dikuahin doang tuh enak banget. Aku mau cobain bakso uratnya, favorit banget. BTW di sini kalian juga bisa beli bakso goreng, jadi bisa minta digoreng gitu. Enak banget, buat dicemilin. Tapi untuk di cabang yang di Jalan Celuduk ini nggak ada, adanya di Jalan Pasundan, guys. Di satu potongan itu aja banyak banget potongan-potongan uratnya. Dagingnya rich banget, rasanya tasty banget. Bukan bakso-bakso yang kebanyakan tepung, enggak. Ini kayaknya isinya full daging. Aduh, enak banget. Kayaknya aku bisa habisin ini sendiri deh. Kalian beli lagi aja gimana? Serius. Kupat tahu Gunung Lumbung. Hanya berjarak 350 meter dari bakso Imu, ada tempat kuliner lainnya lagi nih yang super terkenal di Garut Kota. Namanya Kupat Tahu Gunung Lumbung atau yang dikenal dengan Kupat Tahu Ibu Ida. Kupat Tahu Gunung Lumbung ini sudah ada dari tahun 1973 nih guys. Resepnya sudah turun-temurun dari awal Ibu Ida merintis hingga wafatnya. Sesuai namanya, Kupat Tahu Gunung Lumbung ini menyediakan kupat tahu sebagai andalannya. Meski demikian, ada menu lain juga kok yang serupa seperti gado-gado atau tahu campur. Nah, masih lanjut kulineran di Kota Garut. Kali ini kita akan makan kupat tahu dan gado-gado Gunung Lumbung atau yang biasa dikenal dengan Kupat Tahu Ibu Ida. Ini tempatnya tuh ada di Jalan Ciledug. Dan kalau kalian lihat dari luarnya mungkin tempatnya kayak kecil banget, tapi sebenarnya bersih banget guys. Pas aku datang sini pun bersih guys. Jadi kalian gak usah khawatir, makannya tetap bisa nyaman. Terus bisa dilihat sendiri ya, di porsinya super duper gede banget. Kayaknya aku cuma bisa makan setengahnya deh. Tapi nggak tahu deh, kalau enak banget parah kayak habis ya. Terus untuk porsi sebanyak ini kalian cuma perlu ngerogoh kocek sebanyak 18.000 aja guys. Kalau mau piring berdua juga boleh sih. Ini yang aku pesen kupat tahu biasa 1 porsi. Ada bumbu kacangnya, ada kecapnya, ada tahunya tahu putih yang gede gitu. Terus ada togenya juga. Ada apa lagi ya? Mari kita lihat. Udah itu aja. Kita coba. Kupatnya lembut, melting. Suka banget aku sama kupatnya. Bumbu kacangnya gurih. Enak. Kopekwan. Sekarang kita akan coba yang manis-manis nih. Tempatnya lagi-lagi masih satu arah dengan bakso Imu dan Kupat Tahu Gunung Lumbung. Tepatnya di Jalan Ciledug nomor 111 bernama Kopekwan. Kopekwan berdiri dari tahun 1885 dengan menyediakan aneka roti kering, dan kudapan lainnya yang cocok sekali dinikmati bersama teh, kopi, ataupun susu. Seluruh roti yang dibuat di sini fresh karena kalau roti yang dibuat sebanyak 20 untuk tiap jenisnya habis, maka mereka akan membuatnya kembali. Saat datang ke sini, aku pesan 1 roti coklat karena roti lain udah kehabisan dan sedang diproduksi. Dan 1 bungkus bagelen yang rasanya cukup manis. Nggak over dan nggak bland juga. Kopekwan mengklaim kalau semua produk mereka bebas dari bahan kimia berbahaya loh, sehingga aman dikonsumsi oleh semua umur. Oh iya, di sini juga ada kafe kecil yang menyediakan banyak makanan dan minuman mulai dari yang berat hingga yang ringan.
Nah, tadi kan kita udah makan yang asin-asin ya. Sekarang kita makan yang manis-manis buat dessertnya. Aku sekarang udah ada di salah satu tempat toko kue terlegend di Kota Garut. Ini udah ada sejak tahun 1885. Bahkan nenek aku aja belum lahir. Tapi sayangnya pas kita kesini rotinya udah pada habis, jadi kita cuma ambil sedikit aja. Ini salah satu yang masih ada, yaitu roti coklat. Dia harganya 9 ribuan aja. Terus tadi aku juga beli ini bagelannya. Aduh, siapa sih yang nggak suka bagelen ya kan? Ini bagelannya beda dari yang lain karena dia itu besar banget. Biasanya bagelen kan kecil-kecil ya, ini besar banget. Dan ini harganya 40.000. Jadi kita coba yang rotinya ya. Ya roti kayak gitu lah ya. Cuma saya penasaran karena ini kan udah lama banget ya. Nah, ini rotinya guys. Oke, the moment of truth. Apakah dia akan gini guys rotinya. Tapi tadi ya pas kita sampai di sini dari luar aja tuh wangi banget, wangi roti. Dan si toko ini tuh dia nyatu sama dapurnya langsung, tapi dapurnya ada di belakang. Enak, rotinya manis, kayaknya pakai es krim enak deh. Oh ya, btw di sini selain ada toko roti, kalian juga bisa pesan makanan lain karena ada mini cafe-nya gitu di sini. Ini kita buka. Wow. Oh, ternyata dia ada 3 guys, isinya berarti ada 12. Oh, banyak juga. Look at that, so crispy and crunchy. Dia tuh roti kering gitu, tapi dia nggak keras digigitnya. Terus si gula-gulanya tuh halus banget. Ada sedikit rasa asinnya meskipun di luarnya tuh ada gula pasir yang halus banget. Dari mana ya? Oh, kayaknya dari butternya karena sini nggak ada saltnya. Lihat deh. Gampang banget digigitnya. Es goyobot alun-alun. Terletak di tengah kota alias di alun-alun, es goyobot ini seringkali jadi tujuan banyak pecinta kuliner untuk melepas dahaga. Apalagi setelah jalan-jalan dan makan-makan di sekitaran Garut. Menjadi dessert yang super cocok dikonsumsi juga nih sebelum pulang dari kota Intan yang super nyaman ini. Es goyobot alun-alun ini sudah diurus oleh 3 generasi dengan resep yang sama sejak tahun 1980. Goyobot yang dijual merupakan campuran dari tepung kanji yang sudah dipotong-potong dan disajikan bersama es serut, sirup atau gula merah, potongan roti gurih, sehingga rasanya enak dan segar, belum lagi harganya juga murah. Ditambah letaknya yang strategis sekali, sehingga mudah ditemukan di antara jajanan lainnya yang berada di sekitar alun-alun Garut. Nah, ini dia minuman khas Sunda namanya es goyobot. Goyobot sendiri tuh diambil dari bahasa Belanda guys, yang artinya bahasa kuyup. Ini minuman ini kalau di luar Jawa Barat mungkin agak membingungkan ya, karena dia tuh dibuat dari tepung kanji yang dipotong-potong, yang diolah terus dipotong-potong kayak gini. Ini kalau dilihat ya, yang putih-putihnya itu dari tepung kanji, terus dicampur sama roti, ada juga dicampur sama buah alpukat, atasnya ada es serut dan dikasih gula merah, atau ada juga yang dikasih sirup kayak yang ini. Kalau ini dikasih sirup. Ada juga pacar cinanya gengs, tuh lihat tuh. BTW, kalau es goyobot yang ada di depan alun-alun ini udah ada sejak tahun 1973 guys, dan yang meladeni kita tadi itu adalah keturunannya. Dan banget gak tuh dari 1973. Seger dan mengenyangkan ini kayaknya ya. Nih guys, habis jajan di depan alun-alun aku beli minuman sama gorengan. Aduh, seru banget ya jalan-jalan di sini, kayaknya nggak cukup sehari doang. Mungkin nanti kita bakal jalan-jalan lagi ke Garut kali ya. Tapi aduh, ngos-ngosan.
Tapi kayak segitu aja jalan-jalan kita kali ini. Kalau kalian masih belum puas, kalian bisa lihat video-video kita lainnya yang ada di Garut ya guys ya. Jangan lupa untuk follow @keliraran_aja dan juga @keliran.bdg untuk info-info menarik lainnya seputar kuliner dan juga tempat wisata di Indonesia. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Stasiun tuh deket banget, kayak cuma 500 meteran gitu. Jadi kalian kalau jalan-jalan ke Garut tapi nggak mau jauh dari stasiun, kalian keliling-keliling aja sekitar pusat kotanya.